Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وإخواتي في الدين جماعة صلاة maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat thumma alhamdulillah ala kulli hal thumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuki hadis yang ke-81. Masih ada kaitan dan korelasi dengan hadis sebelumnya, hadis 80, bahwa setiap amal soleh kita kerjakan itu mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah 10 sampai dengan 700 kali lipat. Hanya saja di hadis 81 ini lebih detail lagi tentang seseorang yang ada keinginan melakukan perbuatan baik dan seseorang yang ada keinginan melakukan perbuatan buruk. Tinggal bagaimana niat baiknya, keinginan berbuat baik apakah terwujud atau tidak, dan bagaimana niatnya saat ingin melakukan keburukan terwujud atau tidak. Kita dengarkan penjelasannya di hadis yang ke-81 ini. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fabima yarwi an Rabbihi azza wa jalla qala. Berarti ini hadis kudusi yang mana Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW meriwayatkan dari Tuhannya. Apa firman Allah di hadis kudus ini? Qala innallaha katabal hasanat wassayiat thumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah mencatat segala kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Fahadainahu najdain. Karena hakikatnya semua kita diberi pilihan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua kita diberi potensi yang sama. Apakah dalam tengah kehidupan kita menuju fujur, kedurhakaan, kemaksiatan, atau sebaliknya kita membangun ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung mereka yang mengisi sisa umur yang diberikan oleh Allah dengan terus memperbanyak amal-amal soleh. Sekecil apapun dia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Waqad khaba man dassaha. Sungguh celaka dan nanti mereka menyesal saat kehidupan mereka diisi dengan amal-amal keburukan, amal-amal yang mendatangkan murka Allah, amal-amal yang sia-sia. Pada diingatkan oleh Allah di surah Al-Anfal, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Di antaranya apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang menghindari perbuatan yang sia-sia. Bahkan surah Luqman di ayat 6, di antara bentuk perbuatan sia-sia adalah lahwal hadits. Imam Ibnu Katsir menafsirkan arti lahwal hadits adalah al-ma'azif, alat musik dan musiknya sendiri. Bahkan 4 imam mazhab, saya bertanggung jawab dengan ucapan saya, semua imam mazhab mengharamkan alat musik dan musik sendiri. Berarti yang masih suka dengar musik pakai mazhab siapa? Kecuali mazhab imam juga, namanya Imam S. Arifin. Kan imam juga namanya. Ya, tahu Imam S. Arifin ya? Oh, Pak Rahim tahu katanya. Siapa Pak Rahim Imam S. Arifin? Masih hidup atau udah meninggal? Udah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa. Jadi lahwal hadis itu. Ya. Maka di sini Allah berfirman, Allah akan mencatat setiap kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, demikian juga setiap keburukan-keburukan yang kita perbuat.
Tapi dengan rahman rahimnya Allah, Allah berjanji dalam surat Al-An'am ayat 160, wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang dengan satu kebaikan, Allah lipatkan 10 kali. Bahkan di hadis sebelumnya Allah catat sampai 700 kali lipat. Di hadis ini bahkan Allah berjanji dalam hadis kudusi tadi, famma hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu lahu 'indahu hasanah kamilah. Apa arti hamma? Disebut di sini disebut iradah qawiyah. Keinginan yang sangat kuat. Jadi orang ada keinginan sangat kuat ingin melakukan satu amal perbuatan, amal soleh. Misalnya kita ingin sekali yang namanya habis maghrib isya ingin i'tikaf. Qadarullah niat kita tersebut ingin kita wujudkan, tiba-tiba nggak ada telepon dari rumah. Ada satu udzur syar'i. Misalnya kedatangan tamu dari jauh dan sebagainya. Maka hamma kita tadi, keinginan kuat kita tadi tidak terwujud, tapi tetap dicatat di sisi Allah menjadi satu kebaikan yang sempurna. Karena ada keinginan yang kuat. Itu disebut dengan hamma. Ya, atau bahasa yang lain azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bulatkan tekad, sudah ada niatnya sangat kuat, serahkan pada Allah. Ingat demikian. Nah, masalah azam saya ingat jadi Allah yarham Bang Iman, kalau dia sebut azam langsung senyum. Karena produk airnya azam. Ya, ingat demikian. Ya, sangat senang kalau disebut demikian. Ya. Ya, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kemudian fa in huwa hamma biha fa amilaha kataballahu lahu mithlu indahu asyru hasanat ila 700 dha'fin ila adhafin katsirah. Tapi saat hamma itu terwujud dalam perbuatan kebaikan, berbentuk sebuah amal perbuatan yang baik, maka di hadis kudusi ini Allah berjanji akan dicatat dilipat gandakan pahalanya antara 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih banyak dari itu. Secara umum, setiap amal soleh itu pasti Allah lipat gandakan pahala 10. Tapi ada amalan-amalan tertentu itu lebih dari 10. Dan yang tertinggi apa? Sampai dijanjikan Allah 700 kali lipat. Itu amalan apa? Amalan apa yang dijanjikan Allah dilipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat? Apa? Kan baca Quran cuma satu huruf 10. Apa? Infak di jalan Allah. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 261. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tapi ada juga janji Allah. Amalan tersebut kalau kita mengamalkannya itu dijanjikan oleh Allah pahalanya tanpa batas. Amalan apa nih? Puasa cuma mendapatkan tertinggi itu surga Ar-Rayyan. Hah? Sabar, Masya Allah. Surat apa yang berapa Pak? Saya traktir mie Jawa atau mie Aceh, tinggal pilih. Surat apa? Az-Zumar Pak. Surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran orang yang sabar itu tanpa hisab. Apa tanpa hisab? Tanpa batas. Makanya sabar itu derajat paling tinggi. Makanya Allah perintahkan saat kita mengalami sebuah cobaan di tengah kehidupan kita, perintah Allah apa? Minta tolong dengan cara apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di satu ayat Allah sebutkan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi di ayat lain masih di surah Al-Baqarah Allah sebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sabar itu berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Apa arti khusyuk? Sering orang salah memaknai arti khusyuk. Khusyuk itu kalau kita sholat nggak dengar klakson mobil, itu namanya bukan khusyuk, budek. Khusyuk anak naik kuda-kudaan di punggung kagak tahu anak, itu namanya
orang nggak tahu ini. Jadi arti khusyuk, lihat ayat Allah berikutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang yakin akan bertemu Allah. Jadi arti sholat khusyuk itu apa? Saat kita mengerjakan ibadah sholat, kita yakin kita dalam monitoringnya Allah, kita dalam pengawasannya Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Yang hebat, orang yang sholat itu mencapai level derajat ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita mampu mewujudkan setiap ibadah kita derajatnya ihsan, Masya Allah. Ihsan yang paling rendah, kita yakin Allah melihat kita, Allah memonitoring kita, Allah mengawasi kita. Tapi ihsan yang tertinggi apa? Saat kita beribadah khususnya seperti sholat, seolah-olah kita melihat Allah. Itu ihsan tertinggi. Dan ini berat, nggak mudah. Yang jelas yang bisa saat beribadah melihat Allah itu ada para nabi, orang-orang soleh, wali-wali Allah. Level kita minimal ihsan yang paling rendah udah hebat. Saat kita beribadah, kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa dalam monitoringnya Allah. Di tengah kehidupan, selain kita meyakini Allah mengawasi kita, juga kita yakini dengan pernyataan Allah dan surat Qaf di ayat 17 dan 18, kita selalu dalam CCTV-nya para malaikat raqib dan atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Ada dua orang malaikat, kata Allah dan surat Qaf ayat 17. Mereka saling duduk berhadapan. Apa tugas malaikat dan siapa nama malaikatnya Allah jelaskan di ayat berikutnya, ayat 18 dalam surat Qaf. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan kita, jadi bukan hanya perbuatan kita, ucapan kita, tidak tanduk kita sudah pernah belajar. Saat kita punya keinginan berbuat buruk tapi tidak kita ucap dan kita lakukan, tidak dicatat keburukan di sisi Allah. Karena semua perbuatan kita tuh baru menjadi sebuah catatan di sisi Allah saat kita ucapkan dan saat kita lakukan, atau saat kita lakukan. Seorang suami niat mentalak istrinya, tapi dia tidak berucap, hanya di pikiran saja, maka tidak jatuh talak. Hakikatnya demikian. Sama juga dengan ijab qabul. Seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, tapi hanya niat dia ingin menikah, tapi tidak mengucapkan ijab qabul, maka tidak terwujud namanya sebuah pernikahan, akdun nikah. Makanya semua itu tergantung pada perbuatan dan ucapan. Dan itu Allah ingatkan tadi dalam surat Qaf ayat 18. Semua ucapan kita akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Makanya diingatkan hadis Sahih Bukhari oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau lebih baik dia. Berarti ucapan itu harus mengandung kebaikan. Ucapan itu jangan ucapan yang sia-sia. Jangan sampai tidak ada manfaat. Kalau ucapan kita tidak ada manfaat, perintah Rasulullah SAW lebih baik diam. Bahkan dalam riwayat yang lain ada 3 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW jaminannya surga. Ana za'imun fi baitin fi rabdil jannah liman taraka mira'an wa in kana muhiqqan. Aku orang yang menjamin surga yang paling dasar bagi mereka meninggalkan debat kusir walaupun dia pihak yang benar. Harus diingat, saat kita menyampaikan kebenaran ternyata ditentang, jangan membuat kita jadi emosi, baperan dan sebagainya. Sudah tinggalkan. Karena Allah sebutkan ciri-ciri ibadur rahman dalam surah Al-Furqan di ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatamul jahiluna qalu salama. Siapa sosok ibadur rahman di antaranya? Mereka berjalan muka bumi tidak sombong dan angkuh. Saat orang-orang jahil menyapanya, kita sudah sampaikan dalilnya, kita sudah tuntun dia menurut qala Allah qala Rasul, ternyata tidak diterima, tinggalkan.
karena nggak ada manfaat. Maka diingatkan Rasulullah SAW, siapa yang mendapatkan jaminan surga dari yang paling dasar, mereka meninggalkan debat kusir walaupun di pihak yang benar. Apalagi hadis ini, wa ana za'imun fi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Aku orang yang menjamin surga yang paling tengah bagi mereka yang meninggalkan perkataan dusta walaupun bercanda. Padahal canda itu asik, tapi kadang-kadang dalam canda itu ada kalimat-kalimat dusta. Karena memang buat suasana lebih humble, lebih nyaman. Tapi ingat, orang yang dusta walaupun dia bercanda nggak akan dapat jaminan surga yang paling tengah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana za'imun fi baitin fi a'lal jannah. Siapa yang mendapatkan jaminan surga paling tinggi dari Rasulullah SAW? Ternyata akhlak mendapatkan peringkat tertinggi. Liman hasunal khuluq. Bagi mereka memiliki akhlak yang mulia. Ternyata orang yang memiliki derajat tertinggi di surga bukan karena ilmunya, bukan karena amalan-amalan yang hebat, ternyata akhlak. Makanya beliau mengingatkan tentang apa tujuan beliau diutus di muka bumi ini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Allah sanjung akhlak Rasulullah SAW dalam surah An-Najm. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Saat seorang bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah SAW, bagaimana akhlak beliau? Apa jawaban Aisyah? Khuluqul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah, ini yang harus menjadi ibrah. Pentingnya akhlak. Sayang kurikulum nasional sudah meninggalkan mata pelajaran akhlak, betul tidak? Bersyukur ada satu sekolah Islam punya moto yang sangat indah. Saya nggak akan sebut. Biar saya promosi pula. Apa motonya? Tanya Ustaz Abdullah. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, iman sebelum Al-Quran. Jadi adab yang perlu. Anak-anak kita di sekolah itu diajarkan adab dan akhlak. Tadi saya ketemu salah seorang wali santri saat ambil rapor anak saya, nangis beliau. Padahal beliau seorang pejabat di Kementerian Pertanian. Saya tanya, kenapa Pak menangis? Saya terharu, Ustaz. Anak saya diajarkan adab akhlak di sini. Yaitu sangat dipentingkan generasi kita berikut. Belum tentu saya bisa mengajarkan anak saya terhadap adab dan akhlak. Walaupun sebenarnya banyak juga guru-guru di situ ternyata pindah ke sekolah lain yang berkaitan adab akhlak juga sebenarnya. Ya, hakikatnya demikian. Ya, kalau mau tahu sekolah itu tanya Ustaz Abdullah. Kita kembali, ya. Jadi diingatkan oleh Allah di sini bahwa setiap amal kebaikan, niat baik, ada keinginan tekad kuat yang kuat untuk mewujudkan kebaikan dan berwujud perbuatan amal soleh, maka dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat. Kita lanjutkan, ya. Kemudian wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Adapun orang yang punya hamma, keinginan kuat untuk melakukan suatu perbuatan jahat, tapi qadarullah dia mendapatkan irsyad, petunjuk dari Allah. Sehingga yang tadi ada kesempatan yang melakukan perbuatan jahat tersebut, dia ingat Allah Maha melihat, dia malu, maka tidak jadi dia lakukan perbuatan jahat tersebut, dia dicatat mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Ingat, dia tidak jadi melakukan perbuatan buruk tersebut karena malu dengan Allah, karena takut di hadapan Allah, bukan karena takut ketahuan, bukan karena tiba-tiba ada orang lewat, misalnya pencuri ingin ambil motor, karena dia ada orang lewat nggak jadi dia mencuri, itu berbeda. Maka kita lihat ada sebuah kisah, ya ini kisah nyata,
Karena diceritakan oleh Rasulullah SAW ada 3 pemuda terjebak dalam sebuah gua. Masih ingat ya? Salah satu pemuda itu bertawasul. Dia meminta pertolongan di sisi Allah dengan tawasul dengan amal soleh yang pernah dikerjakannya. Bahkan ucapan dia kalau itu menjadi amal soleh terbaik daripada Engkau ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Salah satunya apa? Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu, yang Maha Melihat. Aku punya hamba, aku punya keinginan kuat ingin mengambil kehormatan sepupuku, seorang wanita cantik jelita. Dan aku punya hamba, punya keinginan kuat untuk mendapatkan kehormatan. Dan satu hari aku dapat kesempatan itu. Karena sepupu yang aku inginkan tersebut, ingat sepupu itu bukan mahram, maka boleh kita menikahi sepupu. Ipar itu bukan mahram, maka jangan sampai lebaran atau acara keluarga cipika-cipiki dan salaman. Ya, sepupu, ipar bukan mahram. Siapa lagi? Om. Ya, suami dari bibi kita mahram bukan? Suami dari bibi kita mahram bukan? Bukan. Ya, kita jadi mertua mahram bukan? Mahram. Cucu mahram bukan? Mahram. Ponakan mahram bukan? Mahram. Ya, kita kembali. Dia meminta bantuan kepadaku ya Allah, maka aku beri syarat. Kalau engkau mau aku bantu, syaratnya serahkan kehormatan diri. Dan dia menyanggupi. Tapi saat aku mengambil kehormatannya, dia berucap dengan satu kata, tidak malukah engkau dengan Allah, sehingga hamaku hilang ya Allah. Tidak jadi aku mengambil kehormatan, padahal itu yang aku inginkan selama ini. Dia itu hamaku, irodahku yang sangat kuat, keinginanku sangat kuat ingin mendapatkannya. Dan ada kesempatan itu, tapi dia mengucapkan tidak malukah engkau dengan Allah, maka aku merasa malu, tidak jadi kulakukan itu. Ya Allah, kalau ini menjadi amal terbaikku di depan Engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Dan Allah bukakan pintu gua itu, kan tahu itu. Berarti apa? Itu yang disebutkan tadi. Kita punya keinginan buat melakukan satu perbuatan buruk. Dan ingat, sudah diingat oleh Allah dalam surat Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu'i lamma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Hakikatnya nafsu kita tuh siapapun nih, bahkan semakin tinggi keimanannya, kesolehannya, pasti yang namanya nafsu itu semakin kuat pada diri, dan dia mampu melawannya. Itu salah satu nafsu yang Allah rahmati. Tapi potensi nafsu itu sama semua, mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Makanya pentingnya kita melawan nafsu. Pentingnya kita istiqomah. Kita tahu tidak mudah mempertahankan istiqomah terhadap keimanan, ketakwaan kita di hadapan Allah. Kita udah belajar di hadis 70 sampai 75. Ada tadi seorang sahabat ikut perang Khaybar bersama Rasulullah SAW, tapi dia tidak sabar dengan luka yang dia derita. Padahal kalau dia sabar dia mati syahid. Justru dia mati bunuh diri. Dia tancapkan ujung pedangnya di antara 2 puting susu. Wah, ya Allah. Ada seorang generasi terbaik tabi'in bernama Abdurrahman, hafid. Anak-anak dengarkan, ini hafid. Generasi terbaik tabi'in. Namanya sangat indah, Abdurrahman. Wa iyadzubillah, di akhir hayat dia murtad. Jadi pendeta Saifuddin itu gak ada apa-apanya, karena bukan generasi terbaik. Walaupun dia pernah ngajar di pesantren Muhammadiyah, saya kenal sosok beliau karena kakak kelas saya. Jejak rekam beliau itu tahu, karena salah gaul, salah berteman. Karena ada 6 cara supaya kita mempertahankan istiqomah, di antaranya apa? Jangan salah berteman. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka apa perintah Rasulullah SAW? Hendaklah setiap orang memperhatikan dengan siapa dia berteman.
Bahkan dalam riwayat yang lain digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai muqaranah, perbandingan. Kalau kita berteman dengan orang pandai dengan tukang minyak wangi, kita kecipratan bau wangi. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, kita juga akan kecipratan bau apa. Artinya teman itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, apalagi anak-anak kita yang filter mereka belum kuat. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Maka ada 6 cara, kata Imam Ibnul Qayyim, mempertahankan supaya kita tetap istiqomah. Pertama apa? Luruskan niat saat beramal karena Allah. Karena siapa pun beramal bukan karena Allah pasti nggak istiqomah. Artinya apa? Ikhlas itu kata beliau melahirkan istiqomah. Maka mari kita muhasabah, termasuk saya menyampaikan. Kalau ada satu amalan tiba-tiba hilang atau kadang ada kadang tidak, menunjukkan saat beramal kita tidak istiqomah. Menunjukkan saat kita beramal tidak ikhlas, mohon maaf. Karena ikhlas itu melahirkan apa tadi? Istiqomah. Insyaallah saya lihat Bapak di sini habis Isya ada halaqah membaca Al-Quran. Semoga istiqomah. Yang ikhlas pasti bertahan. Yang kagak ikhlas muntaber. Atau muntaber mundur tanpa berita. Ya, karena sekali lagi ikhlas melahirkan istiqomah. Kemudian yang kedua, bagaimana mempertahankan istiqomah selain luruskan niat? Pahami tentang makna syahadat dengan benar. Coba santri, saya mau nanya, apa makna lafaz la ilaha illallah? Ayo, fadhal. Antum. Ini masya Allah nih suara beliau Imam Pak Zul, bagus ini anak kita. Ya masya Allah, makharijul hurufnya. Hah? Siapa namanya? Yang sini. Ya itu. Fadhal. Ya, arti ilah. Tuhan. Betul. Makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, benar nggak itu artinya? Hah? Benar Pak Ketua DKM Pak Doni? Tiada Tuhan selain Allah. Hah? Lebih tepatnya? Tidak ada sembahan yang berhak disembah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini makna yang tepat, akhi. Karena kalau kita menerjemahkan tidak Tuhan selain Allah, kita bisa masuk kategori syirik rububiyah. Apa syirik rububiyah? Kita mentuhankan atau kita meyakini ada Tuhan selain Allah. Pada Allah menyebutkan Allah itu dirinya Tuhan, betul tidak? Apa arti Rabbul Alamin? Tuhan semesta alam, betul? Lihat saat Allah bertanya pada orang kaum kafir Quraisy, wa in sa'alta man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Saat kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawaban orang kafir Quraisy apa? Allah. Jadi orang kafir Quraisy itu tahu yang menciptakan langit bumi, yang mengatur kehidupannya Allah. Makanya mereka tidak terkena syirik rububiyah, mereka hanya kena pada syirik uluhiyah karena mereka menyembah selain Allah. Lata, Uzza, Manata. Hari ini kesyirikan manusia modern semua level kena. Syirik rububiyah kena, syirik uluhiyah kena, syirik asma wa sifat kena, saking dahsyatnya kesyirikan. Maka jangan aneh kalau musibah silih berganti. Karena itu janji Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 59. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahliki mau'ida. Itulah penduduk satu ini kami hancurkan, kata Allah. Kami binasakan, kami datangkan musibah silih berganti karena penduduknya berbuat zalim. Adapun kehancuran mereka sudah menjadi ketetapan janji dari kami. Mau'ida, kata Allah. Apa kezaliman makhluk di hadapan Allah terbesar? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Itu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya. Jadi kalau ada orang punya keinginan berbuat baik, qadarullah dia tidak bisa melakukannya, ada udzur, tetap dicatat di sisi Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa amilaha
kataballahu lahu kataballahu lahu, bukan berkaitan dengan hasanah. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu sayi'atan wahidah. Tapi saat seseorang ada keinginan kuat melakukan satu perbuatan buruk, kemudian melakukan keburukan tersebut, maka dicatat sebagai satu keburukan. Saya ulangi, teori dari hadis kudusi ini, keinginan baik, kalau Allah tidak terwujud dengan perbuatan baik karena ada udzur, dia tetap dicatat satu kebaikan sempurna. Keinginan baik terwujud dengan perbuatan baik, maka dicatat 10-700 kali lipat kebaikan untuk orang tersebut. Saat ada keinginan kuat melakukan keburukan, tapi dia nggak jadi melakukan itu karena dia takut dan malu di depan Allah, dia dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Tapi saat orang punya niat buruk, kemudian niat buruk itu dia wujudkan berbentuk perbuatan buruk, dia cuma dicatat satu keburukan. Sama dengan firman Allah surat Al-A'raf tadi, surat Al-An'am ayat 160. Wa man jabil hasanati falu asyra amthaliha wa man jabi sayyi'atin fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang dengan satu amal soleh, maka dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saat dia melakukan satu perbuatan baik, tidak diberi ganjaran kecuali dengan satu keburukan. Bahkan dijanjikan wahum la yuzlamun, mereka itu tidak akan ditolong. Kalau pakai kaidah, pantas nggak kita masuk neraka? Pantas nggak saat kita meniti sirat, tiba-tiba tergelincir langkah kita, wa'iyadzubillah masuk neraka? Kalau pakai teori ini pantas nggak tergelincir? Berarti siapa yang tergelincir saat meniti sirat dia masuk neraka? Menunjukkan keburukannya terlalu banyak dalam hidup. Wa'iyadzubillah. Karena tadi satu kebaikan dilipat gandakan berapa tadi? 10-700 kali lipat. Saat kita berbuat jahat cuma dicatat satu. Betapa buruknya. Wa'iyadzubillah. Semoga bukan kita di dalam. Apalagi dalam surat Hud, surat 11 ayat 114, Allah berjanji innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Saat kita mampu melakukan amal-amal soleh, amal soleh itu fungsinya apa? Menghapus keburukan-keburukan kita. Makanya apa perintah Rasulullah SAW? Ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khalqin nas bi khuluqin hasanin. Ada 3 nasihat yang harus kita praktekkan, kita wujudkan di tengah kehidupan kita. Pertama apa? Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua apa nasihat beliau? Watbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Ingat, setiap kita melakukan kebaikan itu akan menghapus keburukan. Maka pernah saya sampaikan di sini, kalau nonton Piala Dunia 2 jam, mampu nggak baca Qurannya 4 jam? Atau membaca artikel agama 4 jam? Hanya dengan cara itu Allah hapus. Ada yang nonton Piala Dunia bisa zikir sambil nonton subhanallah subhanallah, bisa nggak kita itu? Ada sedang dengar musik hafal Quran, bisa nggak? Nggak akan bisa. Maka cara menghapus keburukan perbuatan sia-sia itu apa? Dengan amal soleh. Wa atbi sayyatal hasanatan amwa, ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, kembali akhlak memiliki peranan yang sangat penting. Tidak cukup hanya sekedar ibadah, ternyata akhlak kita buruk. Tidak cukup kita hanya membangun ketaatan dia secara kesolehan individu, ternyata muamalah kita sama tidak benar. Dan sebenarnya ibadah yang benar pasti melahirkan akhlak yang baik. Saya ulangi, ibadah yang benar, yang sesuai dengan tuntunan syar'i, pasti melahirkan akhlak yang baik. Berarti saat kita beribadah tidak melahirkan akhlak yang baik, mohon maaf, ibadah kita belum benar. Bahkan diingatkan oleh Allah dan surah Al-Ankabut, inna sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya ini yang tadi kajian saya di hadis, nanti kita ketemu hadis 89 ya. Itu pertama sekali iman itu sangat kokoh di kalangan para sahabat. Yang disebut iman itu saat itu Imam Nawawi menyebutkan al-amanah. Tapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, amanah ini akan tergerus. Yang menarik, kita mampu menjaga hak-hak Allah. Kita sholat, kita ibadah dan sebagainya, tapi banyak kita tidak mampu menjaga hak terhadap sesama manusia. Berdusta, tidak jujur, diberi jabatan tidak amanah, saat muamalah banyak riswah, banyak kecurangan, ya. Dan itu menunjukkan apa? Amanah sudah mulai terjauh. Saat dia seorang ustadz ulama, dia tidak jujur menyampaikan kebenaran karena takut dia tidak diundang lagi, dan sebagainya. Begitu dapat jabatan, fatwanya berubah, padahal dia sosok ulama kan. Ini disebut amanah itu akan terjauh. Sampai-sampai kata Hudzaifah, di zamanku aku berbaikat kepada siapa saja, karena sulit sekali. Itu zaman sahabat saja, sosok sahabat Hudzaifah sudah mulai galau. Betapa sulitnya mendapatkan sosok manusia yang amanah. Bagaimana Hamdalah mengatakan dia seorang munafik. Didengar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau mengatakan kau munafik? Wahai Abu Bakar, saat aku di majelis Rasulullah SAW, surga dan neraka itu terang benar. Betapa takutnya aku. Tapi begitu aku pulang ke rumah tanggaku, aku disibukkan dengan aktivitasku, hilang samar-samar surga neraka. Hamdalah munafik. Apa jawaban Abu Bakar? Kalau begitu aku juga munafik ya Hamdalah. Betapa khawatirnya sahabat dengan sifat kemunafikan. Kalau hari ini ada orang mengingatkan kita kamu munafik, kita bersyukur atau marah? Di hadis 79 itu, di hadis 89 itu digambarkan Hudzaifah itu mendapatkan keterangan dari Rasulullah SAW, ada 13 orang munafik di kalangan sahabat saat itu. Tokoh munafik saat itu siapa? Abdullah bin Ubay. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abu Bakar bertanya, "Hei Hudzaifah, dari 13 orang munafik itu ada namaku tidak?" Saking takutnya Umar. Jangan-jangan ada namanya. Itu sosok Umar. Kita hari ini pernah bertanya enggak? Atau saya pernah bertanya enggak? Jangan-jangan aku munafik di hadapan engkau ya? Apa bentuk kemunafikan kita? Antara ucapan dan perbuatan itu tidak seiring sejalan. Kalau bahasa Allah dan surat Shaf, surat 61 ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman, kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Celaka. Makanya diingat kalau Rasulullah SAW pertama masuk neraka sebelum orang kafir musyrik masuk neraka siapa? Alim, seorang ulama, ustadz, hafidh, imam. Karena niatnya bukan karena Allah. Yang kedua siapa? Orang dermawan. Yang ketiga siapa? Sosok mujahid yang berjihad jalan Allah. Tapi karena niat mereka bukan karena Allah, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka pertama sekali sebelum orang kafir musyrik masuk neraka. Bapak Ibu, saya persingkat karena waktu. Ada 15 amalan remeh, ringan, tapi ganjaran pahala sangat besar di sisi Allah. Ada satu kata teori yang harus kita resapi bersama. Jangan remehkan amal sekecil apapun. Karena bisa jadi lewat amalan yang remeh-temeh itu Allah ridho dengan kita. Masih ingat hadis Sahih Bukhari? Ada seorang pemuda nanti Allah masukkan ke dalam surga, disibukkan dengan kenikmatan surgawi. Apa amalan pemuda ini sehingga dia bisa masuk surga? Apa? Hanya menyingkirkan ranting, dahan patah, mengganggu lalu lalang orang. Dia singkirkan niatnya supaya tidak terganggu orang lalu lalang.
Allah ridho, Allah masukkan dia dalam surga. Masih ingat ya muslim, saat kita mendoakan saudara kita dan saudara kita yang kita doakan saudara kita tidak tahu dengan doa kita, Allah ridho dengan doa kita, para malaikat juga menjawab, semoga engkau mendapatkan sesuai dengan doa engkau, Allah masukkan kita ke surga. Pada mendoakan saudara itu berat atau ringan? Modalnya apa? Maka berdoalah sekarang. Semoga 2024 Allah beri pemimpin yang amanah, yang kredibel, yang membuat bangsa ini bangga di bangsa lain. Berdoalah. Ingat, karena pemimpin itu cerminan rakyat. Betul tidak? Pemimpin itu cerminan kita. Pemimpin hari ini cerminan kita sesungguhnya. Maka itu harus kita pahami. Ada 15 apa saja itu? Di antaranya ucapan lafaz subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani taqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat kata Rasulullah SAW di Sahih Bukhari, mudah kita ucap tapi berat timbangan amalannya di sisi Allah. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sering kita ucap selama ini atau sering terlewat? Sering terlewat. Ya, yang berikutnya yang kedua, yaitu doa sesudah berwudu yang sempurna. Apa doa sesudah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang berwudu dengan sempurna diikuti dengan doa tadi, dia mendapatkan 8 pintu surga. Silakan pilihmu yang mana. Hadis riwayat Muslim. Jadi rugi sekali tidak menjaga wudu dan doa sesudah wudu. Karena apa? Pahalanya berhak memasuki 8 pintu surga, tinggal pilihmu yang mana. Ada amalan seperti ini dan berat kata wanita. Tanya, nanti pulang ke rumah tanya istri. Tanya saudari perempuan kita. Kata Rasulullah SAW, ada 4 amalan kalau wanita istiqomah mengerjakannya mereka berhak memasuki 8 pintu surga, tinggal pilihmu yang mana. Pertama, ya sebelum azan, pertama menjaga sholat 5 waktu. Kedua, menunaikan puasa bulan Ramadan. Ketiga, menjaga kehormatan diri. Keempat, taat pada suami. Semua wanita saya tanya yang paling berat yang mana? Katanya taat pada suami. Fadol Ustaz, kata. Nanti tanya suami istri. Termasuk amalan ketiga, menjawab azan dan berdoa sesudah azan. Mungkin yang sering terlewatkan, doa sesudah azan itu langsung Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamma atau shalawat dulu. Ternyata ada hadis dari Abu Dawud. Doa sesudah azan itu diawali dengan shalawat. Jadi bersalawat dulu,
baru doa sesudah azan. Apa fadilahnya, keutamaannya? Kita mendapatkan syafaat. Ya. Berikutnya, amalan berikutnya yang keempat, yaitu menghadiri sholat Jumat di awal waktu dan memperhatikan adab. Pertama, adabnya kita disunnahkan, bahkan kalau dipahami hadis itu seperti hukumnya wajib, menghadiri Jumat itu dengan mandi besar. Makanya mohon maaf, hubungan suami istri itu sunnahnya itu bukan malam Jumat, tapi sunnahnya di hari Jumat. Ini salah kaprah. Malam Jumat sibuk bunuh Yahudi. Pak, dari mana hadisnya bunuh Yahudi? Ya, sibuk dengan makan sate kambing lah, minum jamu. Jadi sunnahnya bukan malam Jumat, malah hari Jumat. Jadi sebelum kita mari ibadah sholat Jumat itu perintah Rasulullah SAW, basahi istri. Nah, bukan diambil ember basahi, keliru lagi. Ya, basahi istri. Yang nggak punya istri ya mana lagi, harus segera nikah. Demikian. Kemudian hadir di awal. Pastinya bapak ibu hafal, anak-anak hafal hadis Bukhari. Yang menghadiri sholat Jumat di awal adalah seperti berkurban seekor onta, kemudian seekor sapi, kan gitu ya. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani, yang mereka mengawali sholat Jumat dengan mandi besar. Kemudian dia mendatangi sholat Jumat dengan berjalan kaki. Ingat, berjalan kaki bukan naik kendaraan. Kemudian dia duduk mendekati imam. Dia mendengarkan khutbah. Maka dengarkan pahala. Setiap langkahnya itu seperti berpuasa dan melakukan sholat malam selama setahun. Bayangkan. Pasti baru dengar kan? Saya kembali pada kaidah. Dia mandi besar, dia mendatangi sholat Jumat dengan berjalan kaki, kata Rasulullah SAW. Dia mendekati imam mendengarkan khutbah. Ingat, mendengarkan khutbah itu termasuk rukun khutbah. Orang yang tidak mendengarkan khutbah itu faqad lagha, sia-sia ibadah Jumat. Ini sengaja pula begitu dengan khutbah cari tembok. Yang paling buat saya gregetan kok khotib di kementerian itu sebelum pandemi, dicerita sebelum pandemi, itu sengaja olahraga hari Jumat. Betul ya Pak Zul? Udah suruh olahraga kerja bakti. Begitu udah mepet sholat Jumat, nggak ada yang mandi, pakai training ke Jumatan. Tempat favorit mana? Tembok. Sehingga keluarlah anekdot. Kapan tidur paling nikmat? Jawabannya saat khotib naik mimbar. Keluarlah anekdot. Oh, enggak. Ya, saat khotib naik mimbar. Plus khotibnya baca teks pula. Nggak ada seperti pejuang singa padang pasir makin ngantuk ke jamaah. Yang dibawakan masih cerita lama, nggak up to date, makin ngantuk lagi. Ya, tapi khotib membuat bangun jamaah, insya Allah melek semua. Hakikatnya demikian. Jadi itu. Berikutnya, apa kata Abu Zur'ah? Saya tidak pernah menjumpai satu hadis yang menceritakan pahala yang besar dengan amal yang sedikit yang lebih sahih dari hadis ini. Artinya bayangkan, hanya menghadiri sholat Jumat, sengaja cari dekat imam supaya fokus dengan khutbah, itu pahalanya setiap langkah seperti berpuasa dan sholat malam setahun. Gak hebat nih hadis. Jadi rugi kan menghadiri sholat Jumat di awal waktu. Berikutnya yang keempat, sholat duha 2 rakaat. Dah hafal itu tentang nilai sedekah setiap ruas tulang kita, ya. Berzikir masih setelah subuh. Kita tahu pahala seperti haji dan umrah. Dan ini hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan ya ini. Masih banyak memperdebatkan tentang sholat syuruk. Ada yang mengatakan dhaif. Ini jelas hadisnya hasan. Riwayat Tirmidzi ya, kata Syekh Albani. Ayo, maka rugi sekali yang sholat subuh langsung meninggalkan sholat subuh tidak i'tikaf. Berapa lama? Cuman paling sejam setengah dari adzan subuh sampai syuruk itu pahala seperti orang haji dan umroh sempurna. Kita sudah haji umroh aja belum tentu sempurna. Maka lengkapilah dengan sholat syuruk kan. Ya. Apa kaidah sholat syuruk? Sholat subuh berjamaah, tidak meninggalkan tempat sholat, ya zikrullah, mengingat Allah, bukan ngobrol politik.
Jangan nunggu syuruk ngobrol politik, ngobrol apa ya sama aja. Atau tidur sambil bangun ini. Benar-benar dia zikrullah, zakarallah. Kalau hadisnya zakarallah, dia berzikir ingat Allah. Hatta tatul asyams, sampai dia menunggu terbitnya matahari, ya. Ingat syuruk itu bukan timer bunyi tit-tit. Bahkan ada fatwa dari Lajnah Daimah saya baca, itu harus ditambah 15 sampai 20 menit dari tit-tit. Tit-tit itu bukan syuruk, itu tulu. Tolong bedakan tulu dan syuruk. Tulu itu proses matahari mau terbit. Syuruk itu matahari sudah terbit sempurna. Bahkan sunnahnya sampai naik 1 tumbak. Makanya bagusnya itu tambah 20 menit dari bunyi timer kita. Ya, kikatnya demikian. Berikutnya berzikir, terbangun dari tidur. Ya, akan menghapuskan dosa kita sebanyak buih di lautan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian berdoa rabbighfirli. Apa kata Rasulullah SAW? Saat dia berdoa, doa dikabulkan oleh Allah. Saat dia sholat 2 rakaat, sholatnya diterima oleh Allah. Berikutnya zikir masuk pasar. Siapa yang hafal zikir masuk pasar? Setiap kita masuk mall, masuk pasar, masuk minimarket, kita berzikir dengan zikir kita dapat 3 juta. Ayo santri, zikir masuk mall atau pasar atau minimarket dapat 3 juta. Yang hafal? Dari saya 1 juta, dari ketua yayasan 1 juta, dari jamaah 1 juta. Serius ini? Gak hafal berarti balik Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa hayyu la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Santri pernah dengar? Pernah dengar? Enggak hafal, enggak pernah masuk minimarket. Mantap. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Yang berzikir dengan zikir tadi, dia mendapatkan 1 juta kebaikan. Dia akan diampuni 1 juta kesalahan, 2 juta. Dan dia diangkat derajat 1 juta. 3 juta. Kalau bisa jawab tadi 1 juta saya, saudara Pak Azul 1 juta jawab. Karena nggak bisa jawab sudah. Ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu huwa hayyu la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang sering masuk pasar ibu-ibu wajib hafal. Ya, hakikatnya demikian. Kemudian apa lagi? Ya. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh kita tahu, rakaat al-fajr fi dunya ma fiha, lebih baik dan sejenis membaca salawat, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa bersalat pada Rasulullah SAW sekali, Allah akan bersalat untuknya 10 kali. Menjawab azan sudah tadi, kemudian membaca zikir setiap pagi dan sore. Pentingnya zikir pagi dan petang kita tahu. Ke-14 mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Mandalla ala khairin kalau ajru mithlu fa'ilihi. Kalau kita ajak kepada kebaikan orang lain dan dia mengamalkan dengan ajakan kita mendapatkan pahalanya. Hakikatnya demikian. Dan terakhir, banyak istighfar dalam hidup. Karena janji Allah ada 5 orang yang banyak istighfar dalam surat Nuh, surat 1 ayat 10 sampai 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara yumditkum bima bi amwali wa banin ya. Wah, hakikatnya demikian. Allah janjikan orang yang banyak istighfar diampuni dosanya, diturunkan rahmat yang banyak, diperbanyak harta dan anak-anak, bahkan dijanjikan akan diberi kebun-kebun, artinya aset kita bertambah. Mungkin hanya ini, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kesimpulannya, jangan remehkan amal soleh sekecil apapun, dan jangan bangga dengan amal kita yang besar, karena belum tentu amal besar Allah ridho. Justru amal yang kecil yang istiqomah, ahabul a'mal indallah adwamu wa iqalla. Kata Rasulullah SAW, amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah yang sedikit tapi ajak istiqomah. Barakallahu fikum, ala'afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.